apa namanya, waktu diskusi sama supervisor di sana, eh, mereka bilang katanya kalau materi ini sebenarnya bisa digunakan untuk kayak skripsi lagi gitu, untuk bahan lanjutan skripsi. Nah, yang mau saya tanyakan tuh untuk yang pertama, ini kan apa namanya, kalau bahasan PKL sama skripsi kan harusnya nggak bisa sama gitu ya. Beda. Kira-kira Bapak ada saran nggak misalkan jadi saya di PKL ini, saya laporan PKL-nya bahas tentang apa, terus nanti pas skripsi bahas tentang apa gitu Pak? Ya, di sana itu adanya apa aja yang bisa dijadikan topik untuk Sebenarnya kalau di sana tuh untuk trouble itu yang grand trouble-nya tuh yang ini Pak, yang dimana unit mereka itu terbatas untuk kerjanya sampai 95 megawatt. Padahal di manual book itu bisa beroperasi 100 megawatt harusnya. Nah, itu bisa dianalisa nggak? Nah ini Pak, jadi saya mau nganalisa juga untuk laporan PKL-nya gitu loh Pak. Mm-mm. Untuk laporan PKL-nya saya juga mau nganalisa ini, tapi saya nganalisanya perhitungan gitu loh Pak. Maksudnya ya hitung manual gitu. Hitungan manual ya. Iya. Eh, Hitungan manualnya gimana? Jadi Eh, saya nganalisa dari ini Pak. Bisa Eh, ditampilkan nggak di apa di PPT, PowerPoint atau dituliskan Bentar, gitu? saya tampilin ini yang enggak. Saya waktu itu kemarin udah sempat buat apa namanya, buat skemanya, Mhm. terus ada tim apa, kalau grafik tesnya sih belum sempat buat Pak, karena saya juga belum konsultasikan sama Bapak gitu. Iya. Jadi sebentar saya tampilin dulu Pak. Nah ini Pak di sini. Jadi Ya. Ini grafik apa ini namanya? ini skema PLTU-nya yang di sana Pak. Skema Skema PLT. skema kerja PLTU-nya. Ya. Jadi ini yang berwarna ini Mhm. sebenarnya ekstraksi uap dari turbin ini yang digunakan buat reheater di sini. Misalkan kayak di high pressure heater di sini nanti apa, untuk uap pemanas itu diambil dari turbin gitu Pak. Ya. Nah, nanti Kemudian setelah nanti keluar dari HPH ini nanti di kondensor, langsung masuk ke kondensor buat dikondensasi gitu Pak. Nah ya. ini waktu saya diskusi sama kawan PKL saya, nah ini PKL ini dari mana aja Kak itunya yang apa yang di sana? Dari yang universitas mana aja? di saya itu, di unit saya itu dapatnya yang dari ITS Pak. ITS. Kemudian Iya, dari mana lagi? udah itu doang Pak, dari ITS doang. Kalau yang keseluruhan selain dari ITS ada lagi dari mana? Ada dari Unila, ada dari ITERA juga ada. Mm-mm. Tapi Berapa yang lama? bener itu Sebulan, 2 bulan, sebulan. bulan ya. Iya. Hmm. Tapi yang kebanyakan di lapangan tuh yang dari Unila Pak ya. Yang ITS sama sama UPN ya di lapangan juga gitu. Mm-mm. Jurusannya sama, mesin semua atau ada dari elektro Ada atau yang elektro, ada yang elektro. yang ITS apa? Elektro mesin. ITS mesin. Ada Iya. juga yang boiler, Hmm. yang di bagian boiler itu anak mesin juga Pak. Iya. Gitu. Ya itu doang Iya. sih. Iya. Terus gimana apa kelanjutan cerita grafik ini Oh iya. gambarnya? Nah ini jadi kemarin waktu saya diskusi sama kawan saya, Hmm. yang udah kebetulan diskusi duluan sama dosen pembimbingnya, Iya. ini jadi ya kemungkinan kanalisasinya ngambil dari turbin ini Pak. Jadi Hmm. nanti apa, daya outputnya turbin ini nanti dianalisa ke generatornya, apakah nanti setelah di generator ini daya generatornya ini sesuai gak dengan manual book gitu loh Pak. Output dari turbinnya. Iya, output dari turbin nanti dicari ke apa daya generator yang dihasilkan gitu loh Pak. Iya. Nanti disesuaikan dengan manual book gitu. Manual booknya
dikasih lengkap nggak yang kemarin itu? Oh, yang itu belum Pak, itu kayak bentar. Ini yang dikasih bukan, bentar, saya buka dulu filenya Pak. Ini yang dia kasih tuh kayak pipingnya, terus ada kayak, ya lebih ke piping sih. Soalnya kan waktu itu saya tanya ini tuh soal ini Pak, soal aliran selidanya gitu aja. Iya. Cuma begini doang sih gambarnya Pak. Begini aja ya. Iya. Dia nggak kasih apa secara detail misalnya simbol-simbol. Belum dikasih. Nggak ya? Belum. Ya, jadi dibuat aja PKL-nya. Yang laporannya apa yang bisa dieksplor di sana di tempat praktek PKL-nya PLTU. Kemudian nanti untuk skripsi bisa ditambahkan dengan materinya yang lebih dalam lagi. Berarti cuma sekedar analisa biasa aja gitu ya Pak? Iya, analisa karena nggak ngerancang juga kan di sana, misalnya nggak buat alat atau Iya sih, nggak ngerancang benar. atau manufacturing atau desain, enggak kan? Enggak. Bendanya udah jadi atau alatnya sudah ada, kemudian dianalisa apakah hasilnya sesuai yang diinginkan atau enggak gitu kan? Yang tujuannya kalau misalnya hasilnya enggak sesuai yang diinginkan, kira-kira apa penyebabnya atau apa masalah yang bisa diselesaikan. Gitu, oke. Nah, kalau misalkan nih, kan kemarin saya udah sempat diskusikan sama Bapak yang awal itu kan Bapak menyarankan untuk analisa CFD kan ya? Iya. Kalau untuk skripsi saya buat CFD, kira-kira gimana Pak? Ya apa, jadi itunya kamu buat manual, Iya. terus nanti mendalamnya komparasi antara manual analitik dengan simulasinya. Oh gitu, oke. Iya, soalnya waktu PKL saya kan nggak lama nih, terus saya juga bingung juga untuk desain turbinnya itu loh. Iya. Makanya saya sambil diskusi juga sama kawan saya yang dari TS, katanya ya dari dosennya sih begitu. Kalau dari ITS gimana? Temanya tentang turbin juga PKL-nya yang buat laporannya. Iya, tentang turbin juga. Cuma karena kan yang kawan saya ini kan juga dia lebih fokus ke TA, jadi untuk PKL dia ngikut ke saya gitu. Jadi isinya ya kurang lebih dia ngerjainnya bareng sama saya gitu. Iya. Gitu Pak. Ya nanti dibuat gitu aja. Jadi dibuat CFD-nya untuk tugas akhirnya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan lagi, ini kan data-datanya dari PKL nih. Iya. Itu data-datanya bisa dipublikasikan nggak? Maksudnya data-data perusahaan PLN-nya. Kalau data ini kan kita paling cuma sebatas kayak pressure, terus temperatur, terus kayaknya sih kalau ini boleh Pak. Cuma yang nggak boleh itu kayak mungkin alat yang dipakai apa gitu. Terbatas di situ sih mungkin. Tapi nanti saya coba cross check lagi ke pihak PLTU-nya biar pasti infonya. Jadi ditanyakan data apa aja yang boleh digunakan dipublikasikan untuk skripsi, karena kan nanti kan skripsi itu kan dikumpulkan di perpustakaan. Iya. Di perpustakaan UPN, Fakultas Teknik ya. Kalau di perpustakaan itu kan nanti kan bisa diakses secara online atau maupun diakses secara manual, datang ke perpustakaan dengan baca buku, dengan baca tulisan skripsinya. Itu aja yang ditanya. Jadi nanti coba ditanyakan data-data apa aja yang boleh dipublikasikan ya, dipergunakan. Oke.
Nah, ini saya mau nanya soal yang perhitungannya, Pak. Tapi bentar saya buat catatan dulu. Nah, ini yang mau saya tanyakan lagi. Kan saya mau menghitung yang berkaitan dengan turbin nih, Pak. Iya. Ya, pressure inlet, ada temperatur inlet. Ini kan ada pressure sama temperatur outlet nih. Iya. Kalau misalkan saya buat ekstraksi gini, sebenarnya di perhitungannya ngaruh gak ya, Pak? Buat apa? Buat ekstraksi gini. Kan ini ada ekstraksi buat sebagai reheater kan ya? Sebagai reheater. Nah, itu kira-kira di perhitungannya ngaruh gak ya, Pak? Dibuat terpisah maksudnya ekstraksi. Iya, ini kan ekstraksinya dia terpisah. Jadi di dalam turbin itu Ah, kan dia bentar saya buka WA ininya dulu. Tuh, harus tuh. Nah, dari di sini single apa ini? Bentar. Dia single phase tapi dia di dalamnya tuh kayak multi phase gitu, Pak. Single casing tapi dia multi phase di dalamnya. Oh, jadi ada dua fluida yang berbeda yang mengalir. Enggak, fluidanya tetap uap tapi ada yang high pressure turbin, ada yang low pressure turbin. Nah, high pressure sama low pressure itu dijadiin satu casing, Pak. Oke, dijadiin satu ini ya, satu case. Iya, dijadiin satu casing. Nah, yang saya bingungin ini kalau ya mungkin kita anggap ya turbinnya single casing berarti ya single phase aja gitu. Nah, untuk ekstraksi ini nanti ngaruh nggak ya kira-kira kalau di perhitungan gitu, Pak? Maksudnya yang saya masukin datanya gitu. Kalau datanya itu dibuat apa terpisah, ya jelas hasilnya akan beda dengan data yang misalnya ngitungnya itu dianggapnya satu kesatuan gitu. Oh, berarti yang di kayak garis merah ini pressure sama temperaturnya sendiri gitu ya, Pak? Nanti yang Iya, kuning sendiri gitu. iya, Jadi anggapannya ini hitungannya kayak outlet juga ya, Pak? iya. Oh, gitu. Outletnya kan ini bisa kelihatan di panahnya, masuknya dari arah mana, mulainya, kemudian keluarnya kemana. Iya. Nah, jadi acuannya dari tanda panah ini. Oh, Arah gitu. panah itu kan menjelaskan masuknya kemana, kemudian dia akan keluar di mana berakhirnya. Gitu. Oke. Berarti saya harus dapat data pressure sama temperatur di tiap line ini ya, Pak? Sampai Iya, di outletnya. iya. Jadi lebih Lebih akurat. iya karena kan ini kan warna ini kan eh, berbeda-beda maknanya ya, artinya ya. Ada Ini sih merah, sebenarnya kuning. ini kan pewarnaan ini kan ya, saya yang buat, Pak. Oh, Ini maksudnya bukan dari PLTU-nya karena dari PLTU-nya ya kayak gini gambarnya, Pak. yang Begini, terus gambarnya kayak gini. Jadi kan kalau untuk ya kayak gini nih, ini yang mendekati sih. Ini yang mendekati. Ini garis merah ini yang titik-titik ini dia artinya ekstraksi, Pak. Ekstraksi cuma ini ada yang lari ke aerator dari high pressure gitu. Gitu, Pak. Iya. Tapi pada dasarnya yang kemarin dijelasin sama supervisornya, hasil dari ekstraksi ini kan buat reheater. Nanti reheaternya itu dibalikin lagi ke kondensor. Gitu. Iya. Dihitung satu-satu aja. Oke. Berarti dihitung satu-satu ya. Ya udah sih. Berarti saya fokus di turbinnya sama generator. Nanti datanya saya hitung satu-satu ya, Pak, per line ini. Iya, per line-nya. Oke. Data per garisnya, per line. Oke. Terus ya
Udah sih, cukup sih itu kayaknya Pak. Itu dulu aja. Iya. Ya udah. Makasih ya Pak Damora. Maaf Iya. ganggu waktu malamnya. Iya. Oh. Nah. Jadi ya Pak, saya leave. Iya. Ya. Di ya. Assalamualaikum. Salam.